Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bertemu dalam alam online. Semoga perjumpaan ini membawa barokah dan kemanfaatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sejarah kebudayaan Indonesia kelas 8 pertemuan pertama dalam pembelajaran daring. Sebelum kita memasuki bab pertama, yaitu tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, alangkah baiknya kita mengulas kembali, mereview kembali ke belakang tentang tujuan dan manfaat kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, terutama tentang yang berhubungan dengan peradaban Islam di luar negeri. Yang pertama, tujuan kita belajar atau mempelajari SKI adalah untuk mengetahui lintas peristiwa, waktu dan kejadian yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Jadi setiap manusia itu akan mempunyai waktu sendiri-sendiri dan kita semua akan memasukinya. Manusia mempunyai masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam mapel SKI atau pelajaran SKI, masa yang lalu itu namanya adalah sejarah. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Itu namanya adalah mengetahui lintas peristiwa, waktu dan kejadian yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Mulai dari datangnya Islam ke dunia sampai Islam datang ke Indonesia, itu melewati beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Tujuan yang nomor 2 adalah untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah dan para tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam. Setiap waktu, setiap tempat, apapun yang terjadi di dunia ini pasti bertempat. Dan juga ada pelaku sejarah. Di antaranya, contoh dalam dinasti Abbasiyah, ada para tokoh-tokoh pendiri dinasti Abbasiyah, ada ilmuwan dinasti Abbasiyah, dan lain sebagainya, yang mana kesemua tokoh tersebut itu berjasa dalam mengembangkan budaya, agama, dan lain sebagainya untuk perkembangan Islam di masa yang akan datang. Yang nomor 3 adalah untuk memahami bentuk peninggalan bersejarah dalam kebudayaan Islam dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap manusia, setiap apapun yang terjadi di dunia ini pasti akan meninggalkan kenangan, meninggalkan sebuah cerita, baik itu cerita yang baik, cerita yang buruk, ataupun meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Periode perkembangan Islam dimulai dari Mekah, kemudian di Jazirah Arab, dan hingga sekarang sampai ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari SKI. Yang pertama adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian masa yang lampau untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Setiap manusia mempunyai cerita, setiap manusia mempunyai sejarah, yang mana dari cerita kehidupan masing-masing itu akan dijadikan contoh, akan menjadikan manusia tersebut yang paling penting adalah untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Setiap hari kita akan menambah ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 adalah mengambil dari sejarah sebagai bahan pertimbangan ketika hendak membuat keputusan tentang suatu hal. Dari perjalanan manusia
dari perilaku manusia pasti akan meninggalkan jejak-jejak, akan meninggalkan bekas-bekas ataupun peninggalan-peninggalan, apakah itu baik, apakah itu jelek, yang mana akan diambil pelajaran bagi manusia atau umat seterusnya. Contohnya dari pelajaran Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh itu seorang nabi, namun istrinya dan anaknya adalah seorang yang tidak taat kepada Nabi Nuh dan Allah. Itu adalah pelajaran. Kemudian yang nomor 3 adalah mencari upaya antisipasi agar kekeliruan pada masa yang lalu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Manusia diberikan akal oleh Allah agar senantiasa untuk berpikir bagaimana manusia tidak mengulangi kesalahan, tidak mengulangi perbuatan yang jelek, agar perilakunya setiap hari tambah baik. Dalam lagu yang diciptakan oleh Bang Haji Roma Irama, tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Jadi kita dengan belajar sejarah, dengan memahami sejarah, manfaat sejarah adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kita mengenal Korun itu kaya namun pelit. Kita mengenal Nabi Sulaiman itu kaya namun dermawan, dan lain sebagainya. Dapat memahami, meneladani kisah-kisah yang baik pada zaman dahulu, itu adalah yang nomor 4. Dari kisah-kisah mulai dari zamannya Nabi, zamannya ulama, zamannya para wali, kita bisa memahami, meneladani kisah-kisah yang baik. Yang baik kita lakukan, kita lanjutkan, yang jelek kita tinggalkan. Yang nomor 5, menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya muslimin masa lalu. Dengan adanya peninggalan-peninggalan para orang-orang zaman dahulu, terutama kaum muslimin, para khalifah, para nabi, kemudian para pendahulu kita akan mencintai kebudayaan yang telah diciptakan, akan melaksanakan peninggalan amaliyah-amaliyah yang telah dikerjakan oleh leluhurnya. Yang nomor 6, memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama terdahulu itu juga meninggalkan beberapa peninggalan, diantaranya ada beberapa kitab, beberapa tulisan, beberapa buah karya tangan, di mana ada contohnya Ihya Ulumuddin, ada Safinatun Najah. Kesemuanya itu masih dapat kita gunakan hingga sekarang. Itu adalah peninggalan para ulama. Dengan adanya kita mempelajari sejarah, kita bisa mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh ulama yang terdahulu. Itulah adalah alasan kita kenapa untuk belajar sejarah adalah mengambil ibroh atau hikmah atau cerita dari orang yang terdahulu, mengambil apa yang baik dan menghindari apa yang tidak baik. Sebelum kita memasuki pada perkembangan dinasti Abbasiyah, pertama kita akan mengulas sedikit secara singkat tentang dinasti Umayyah. Karena apa? Karena dinasti Umayyah ini sudah ada sebelum zamannya dinasti Abbasiyah dan ada hubungannya dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin diteruskan dengan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini adalah generasi selanjutnya dari Khulafaur Rasyidin. Secara singkat, dinasti Umayyah itu adalah salah satu dinasti yang berdiri setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang jumlahnya ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang mana kesemuanya itu adalah para sahabat Nabi yang oleh Allah diutus ataupun diberikan petunjuk untuk melaksanakan kepemimpinan yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Dalam berdirinya dinasti Abbasiyah, telah kita ingat bahwa dinasti Abbasiyah itu berdiri melalui beberapa kegiatan ataupun beberapa peristiwa
Yang pertama adalah adanya perang Siffin, yaitu perang Siffin itu antara sahabat Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah merasa akan kalah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengangkat bendera putih mengaku kalah. Kemudian terjadilah tahkim Daumatul Jandal, yaitu perjanjian damai antara Ali sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ada Amul Jamaah, yaitu adalah tahun persatuan, yaitu tahun dimana putra Ali Hasan ini menyerahkan tapuk kepemimpinan umat Islam kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, beberapa syarat itu dilanggar oleh Muawiyah. Pendiri dari dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah ataupun 661 Masehi. Ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun. Kemudian khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Ini wafat karena terbunuh oleh khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Aku yang saya sayangi, setiap kejadian, setiap apapun yang di dunia ini pasti ada naik turun, roda berputar. Jadi setelah di atas pasti akan ke bawah. Setiap kejayaan pasti akan ada kemunduran. Begitu juga dinasti Umayyah, setelah berjaya hampir selama 90 tahun, itu mengalami beberapa kemunduran yang disebabkan antara lain: satu, figur Amir yang lemah. Ini apa? Karena tidak berwibawa. Banyak sekali pemberontakan di daerah kekuasaan dinasti Umayyah. Kemudian adanya hak istimewa dari bangsa Suriah. Karena apa? Karena khalifah senantiasa berpihak kepada suku Arab Selatan. Karena sebelum Muawiyah menjadi khalifah, itu keturunan dari dinasti Umayyah sudah banyak bertempat tinggal di daerah Suriah. Makanya khalifah itu berpihak pada suku Arab Selatan. Kemudian pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Dalam artian apa? Dalam artian pemerintahan itu terbentuk karena menggunakan sistem monarki, yaitu sistem pemerintahan kekeluargaan. Apabila ayahnya telah mangkat ataupun mundur dari jabatan, akan diteruskan oleh putranya dan seterusnya. Itu adalah monarki. Kemudian ketidakpuasan pemeluk Islam Mawali, yaitu Islam non-Arab. Karena apa? Karena beda perlakuan. Yang kelima adalah bergaya hidup mewah yang menirukan gaya hidup masyarakat Bizantium. Setelah memindahkan ibu kota ke Damaskus, yang mana di masyarakat Damaskus itu dulu sudah dihuni oleh masyarakat Bizantium. Ini adalah masyarakat Nasrani. Mereka bergaya hidup mewah, mereka bergaya senang-senang, berfoya-foya. Maka dari setiap perubahan, dari setiap perilaku akan membawa kemadharatan. Itulah sedikit pembukaan sebelum kita menginjak pada materi berdirinya dinasti Abbasiyah. Anak-anakku yang saya sayangi, pada akhir pertemuan daring pada partai pertama ataupun pada pertemuan pertama ada satu tugas untuk kalian, adalah sebutkan ibroh atau pelajaran atau hikmah dari peristiwa perjalanan dinasti Umayyah mulai dari berdiri hingga mengalami masa keruntuhan. Itu pasti ada cerita, pasti ada pelajaran yang kalian bisa ambil. Itu adalah tugas daring SKI, dan nanti untuk hasilnya langsung bisa japri ke guru mapel. Terima kasih. Semoga sana wa senantiasa barokah. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.